bawah terik dan debu, mimpi besar sebuah kota sedang dihampar. Pelebaran Jalan Gajah Mada bukan sekedar proyek aspal dan beton biasa. Ini adalah urat nadi baru Batam yang sedang diregangkan. 6 lajur, 2 arah, membentang dari Seiladi hingga pusat kota. Sejak ketukan kontrak di awal tahun, setiap sudut tanah di sini adalah saksi dari kerja keras tanpa henti. Menembus batas macet, merajut kelancaran, karena setiap jengkel jalan yang melebar hari ini adalah waktu yang berharga bagi Anda esok hari. Hey, hello everyone, welcome back to my channel, Vlog Ujang Sel. Hari ini kita bakal jalan-jalan elegan versi anak proyek di Jalan Gajah Mada. Kita bakal lihat gimana para pahlawan aspal ini bekerja keras meratakan jalanan demi kenyamanan berkendara kita semua. Biar nggak penasaran dan biar dapat serunya, yuk langsung kita tur keliling proyeknya. Nah guys, sebelum kita mendarat, kita awali dulu perjalanan hari ini dari tempat legendaris ini. Yak, ini dia, Flyover Laluan Madani. Ada yang tahu nggak sejarah tempat ini? Buat penonton di luar Batam, atau mungkin anak-anak zaman sekarang yang taunya jalanan udah mulus aja, dengerin cerita si Ujang nih. Flyover Laluan Madani ini mencetak sejarah sebagai flyover pertama yang ada di kota Batam guys. Mulai dibangun akhir tahun 2015 dan resmi dibuka sekaligus diresmikan pada Desember 2017 lalu. Keren banget kan? Bahkan pas baru jadi, flyover sepanjang 460 meter ini sempat dinobatkan sebagai salah satu flyover tercantik di Indonesia karena keindahan ornamen Melayunya. Apalagi kalau malam hari, lampunya menyala estetik parah. Tapi tahu nggak, sebelum namanya seelegan Laluan Madani, persimpangan di bawah kita ini dulunya punya nama yang sangat ikonik dan merakyat, Simpang Jam. Kenapa dinamakan Simpang Jam? Karena dulu di tengah-tengah perempatan ini ada tugu legendaris bermata jam raksasa di setiap sisinya. Nah dulu sebelum ada jembatan layang ini, waduh kalau kalian lewat sini pas jam pulang kerja, beneran bisa menguji iman, macetnya bikin mengelus dada. Makanya pemerintah gercep membangun flyover ini buat mengurai kemacetan parah arus lalu lintas dari arah Bandara Hang Nadim menuju pusat kota. Windows down that orange sky. You laugh loud, feet on the dash. A map crumpled on your side. But we just follow the path. Same road we took at 17, same song stuck on repeat. Your hair dancing in the breeze, your hand resting on my knee. Nah, dari sejarah flyover pertama Batam yang sukses bikin jalanan lancar jaya, sekarang kita langsung meluncur ke target operasi utama kita hari ini. Kita lihat bagaimana kelanjutan proyek pembangunan di Jalan Gajah Mada. Apakah bakal seestetik Laluan Madani? Yuk, langsung aja ikutin perjalanan kita. Let's go! Street signs fading into gold. You point out that crooked tree. Remember when the tire blew? You swore you'd never drive with me. Oh, now we're older, but it feels like the summer never left. Every joke still hits the same. Every look steals my breath.
Tunggu dulu guys, kebetulan banget pas kita lagi lewat di area Jalan Yos Sudarso, mata tajam si Ujang menangkap sesuatu yang menarik di tepi jalan nih. Lihat tuh, pagi-pagi gini nggak sengaja kita mengintip proyek pemasangan pipa air berukuran jumbo. Nah, buat kalian yang sering ngeluh air di rumahnya sering mati atau mengalir kecil, terutama warga Bengkong, Batu Ampar, Jodoh, sampai Nagoya, dengerin nih informasi penting. Jadi guys, berdasarkan info dan isu terhangat seputar air Batam Hilir, proyek yang kalian lihat ini adalah bagian dari mega proyek BP Batam untuk memperkuat jaringan pipa distribusi utama. Nilai proyeknya nggak main-main, miliaran rupiah. Tujuannya sengaja digesa tahun ini biar distribusi air bersih dari segmen Simpang Jam menuju Tangki Ozon, Bukit Senyum hingga daerah Batu Ampar bisa makin lancar jaya tanpa hambatan. Emang belakangan ini isu air di Batam lagi rame banget. Mulai dari drama pipa bocor di beberapa titik, pemeliharaan pompa, sampai himbauan waspada pencurian meteran air yang lagi marak. Makanya, proyek penanaman pipa baru ini dikebut, biar pelayanan air ke masyarakat makin optimal dan gak ada lagi tuh acara tampung-menampung air di tengah malam layaknya nungguin jodoh. Nah, abis kita intip proyek air bersih yang bakal bikin hidup warga Batam makin adem ini, mari kita lanjut lagi perjalanan utama kita menuju proyek pembangunan Jalan Gajah Mada. Let's go! What if we don't turn back tonight? What if we just chase the sky? Let the daylight take its time. Let tomorrow wait in line. All we need is this old car. All we need is where we are. Your voice, my hand, this view. Feels like every road leads back to you. Panasnya Batam siang ini bener-bener cetar membahana ya guys. Tapi demi kalian para penonton setia, pantang mundur. Akhirnya, setelah melewati drama pipa air tadi, kita sudah sampai di pusat operasi utama kita hari ini. Di samping kanan saya ada Rumah Sakit Awal Bros Batam, dan tepat di depan kita berdiri perumahan elit warga-warga Sultan, Puri Kasablanka. Dengarkan guys, suara merdu alat berat beradu dengan teriknya matahari siang ini. Salut banget sama abang-abang pekerja proyek di sini. Biarpun matahari lagi mode survival alias panas bener, mereka tetap gaspol bekerja. Nah, buat kalian yang penasaran, area tempat kita berdiri ini adalah titik krusial yang nantinya bakal langsung terhubung mulus ke flyover Laluan Madani yang kita bahas di awal tadi. Biar makin keren, Ujang kasih bocoran info valid dari BP Batam nih. Proyek pengerjaan sepanjang sekitar 1,3 km dari arah landing point flyover Seyladi sampai ke simpang Laluan Madani ini anggarannya nggak main-main guys, mencapai 140 miliar rupiah loh. Gak kaleng-kaleng kan? We met by the fruit stand with mango on your hands. The bus went rolling by, we laughed and let it pass. Your dress caught gold tonight, my heart said stay right here. Rencananya, jalanan yang biasa kalian lewatin sambil komat kamit karena macet ini bakal disulap jadi 6 lajur 2 arah. Jadi masing-masing sisi dapat jatah 3 lajur lebar-lebar. Mantap betul! You took my hand so easy, like we'd known each other long. Sunset on King Street, we feel so free. Sunset on King Street. Jadi, buat warga Tiban, Sekupang, dan sekitarnya yang tiap pagi ngerasain indahnya silaturahmi dalam kemacetan di jalur ini, bersabarlah. Sebentar lagi jalanan ini bakalan jadi jalanan yang super elegan, megah, dan mulus tanpa drama senggol bacok antar pengendara. Penasaran mau lihat lebih dekat gimana rupa calon jalanan idaman kita semua? Yuk ikutin terus langkah kaki Ujang mengitari area proyek ini, jangan sampai lolos. Two cold sodas and share the last sip with me. Taxi lights
lights went fading. We didn't need no ride. Just your smile beside me and the warm night in our eyes. So the moon was waking over the avenue. Your laugh cut through the cooling air, and every step felt new. Matahari Batam yang tadinya mode survival membakar kulit, sekarang udah mulai sedikit redup. Tepat jam 3 sore lewat sedikit lah ya. Dan lihat di sebelah sana guys, timing kita pas banget. Lagi ada proses pengecoran beton untuk dinding penahan jalan yang baru. Ini fondasinya mesti kokoh. Kokoh banget, sekokoh iman pas ngelihat diskonan. Sunset on King Street. Don't let it go. Hold me a little closer. Let the whole world spin. If this is just a moment, I wanna live inside it. Ooh. Tapi ya, namanya sore di jalur Gajah Mada, realitanya makin sore, makin padat merayap ya guys. Suara klakson kendaraan udah mulai bersahut-sahutan, bercampur merdu sama deru suara alat berat. Ditambah lagi, drama debu-debu jalanan yang berterbangan pertiup angin sore. Waduh, kalau kalian kesini nggak pakai masker, pulang-pulang bedah kalian auto ketebalan diganti sama bedak debu proyek guys. King Street. Don't let it go. Tapi jujur, kalau dilihat dari lensa kamera, suasana riuh begini malah kelihatan estetik parah ya gak? Estetiknya dapat, sesak nafasnya juga dapat. Tapi di balik debu dan macetnya sore ini, inilah dia progres nyata minggu ini dari proyek pelebaran Jalan Gajah Mada. Say you like the world looking my way. I feel the ocean breeze on you, soft like the words you say. We got the sunset painting true on every curve, every wave. Stay in my arms till the night comes through. Promise I won't let go. I feel the ocean breeze on you, and I'm already home. Kita semua wajib dukung dan sabar, karena kalau proyek 140 miliar rupiah ini udah kelar jadi 6 lajur, mudah-mudahan kedepannya jalur ini bisa benar-benar mencairkan kemacetan akut yang tiap hari menyiksa jiwa dan raga kita semua. Nggak ada lagi tuh cerita motor spion ketemu spion sambil adu tatap mata. Feet in the sand, phones out of sight. We don't need a plan. Just this life. Oke guys, karena Ujang lagi baik hati dan tidak sombong, ini dia vlog bonus spesial buat kalian yang sering banget nanyain jalur ini di kolom komentar. Windows down, that orange sky. You laugh loud, feet on the dash. A map crumpled on your side. But we just follow the past. Same road we took at 17. Same song stuck on repeat. Your hair dancing in the breeze. Your hand resting on my knee. Sekarang kita lagi meluncur ke arah jembatan Seiladi. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan, setelah lelah menghadapi debu proyek tadi, begitu masuk jalur ini suasananya langsung berubah drastis. Matahari sore emang masih terik, tapi hawa di sini berasa sejuk banget karena kanan kiri kita disuguhi pemandangan hutan lindung yang masih asri dan hamparan air waduk yang tenang. Street signs fading into gold. You point out that crooked tree. Remember when the tire blew? You swore you'd never drive with me. Oh, now we're older, but it feels like the summer never left. Every joke still hits the same. Every look steals my breath. Tapi guys, di balik pemandangannya yang estetik dan adem ini, kalian yang anak Batam asli pasti udah gak asing lagi dong sama nama besar Seiladi. Jembatan ini bisa dibilang salah satu tempat paling legendaris sekaligus penuh misteri di Batam. Mau tahu ceritanya? Dari sekian banyak berita dan kisah yang beredar, jembatan Seiladi ini sering banget dijuluki tempat yang angker karena dulu kerap terjadi kecelakaan, misteri orang hilang, hingga kisah-kisah mistis lainnya.
Cerita yang paling populer di masyarakat itu konon katanya sering ada penampakan hantu wanita berbaju putih atau anak kecil di pinggir jembatan, terutama kalau kalian lewat sini sendirian pas tengah malam. Waduh, merinding nggak tuh? Makanya, kalau lewat sini malam-malam, mending fokus berkendara sambil berdoa. Jangan malah jelalatan nyari jodoh ya guys, bahaya. Street signs fading into gold. You point out that crooked tree. Remember when the tire blew? You swore you'd never drive with me. Oh, now we're older, but it feels like the summer never left. Every joke still hits the same. Every look steals my breath. Tapi di luar kisah mistisnya, jalur Seiladi ini adalah urat nadi penting yang menghubungkan Sekupang ke pusat kota. Nah, sekarang Ujang mau nanya nih sama kalian semua. Coba absen di kolom komentar. Punya kenangan apa sih kalian di area jembatan Seiladi ini? Apakah kenangan manis tiap hari boncengan bareng pacar sambil nikmatin angin sore? Atau malah kenangan pahit, mogok tengah jalan pas lagi hujan lebat? Ayo, curhat dong di bawah, nanti kita bacalin satu-satu. Windows down, that orange sky. You laugh loud, feet on the dash. A map crumpled on your side. But we just follow the path. Oke deh guys, lengkap sudah perjalanan kita hari ini. Dari melihat sejarah flyover Laluan Madani, mengintip pipa Yos Sudarso, update progres Jalan Gajah Mada, sampai bonus jalan-jalan sore di Seiladi. Jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe biar channel vlog Ujang Cel makin berkembang dan terus bisa kasih tontonan yang menghibur dan berfaedah buat kalian semua. Sampai jumpa di vlog gokil selanjutnya. Bye-bye everyone! Street signs fading into gold. You point out that crooked tree. Remember when the tire blew?